Ternyata yang bertanya itu malaikat Jibril juga sama, nggak tahu. Dan memang dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Hanya Allah yang tahu, nggak ada yang lain tahu. Maka dengan ayat ini, dengan cara jawaban Nabi tadi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan haram percaya dengan ramalan kiamat. Kiamat terjadi pada tahun anu, tanggal anu, bulan anu, haram percaya. Dulu kan ada tuh bulan 2, tanggal 12, bulan 12 2012. Dari mana sumbernya? Suku Maya. Kita tolak. Akidah Islam menolak ramalan kiamat, karena tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah. Tapi pertanyaan malaikat Jibril berikut ini penting. Dia bertanya, akhbirni an amaratiha. Oke. Saya bertanya lagi, Muhammad, kalau memang engkau tidak tahu kapan tepatnya, kapan dan apa tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat? Nah, ini yang saya maksud tadi. Sebutkan kepada saya ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat itu sudah sangat dekat. Tersirat dalam bahasanya, bila ini sudah ada terjadi, maka jarak masa antara kiamat dengan kita sudah sangat dekat. Nah, Nabi berkata, kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Dengar ya. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Apabila engkau menemukan nanti suatu zaman orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, mereka hanya sebatas penggembala ternak, tidak beralas kaki, jangankan beli sepatu, sendal pun gak kebeli. Mereka bertelanjang dada, yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam ucapan Nabi, jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Setelah dapat jawaban ini, laki-laki yang dianya adalah malaikat Jibril tadi langsung pergi, gak ucapkan assalamualaikum, gak ucapkan syukur dan kasiran, thank you very much, langsung pergi. Sahabat-sahabat Nabi yang mengelilingi Nabi tadi masih macam kayak terhipnotis, dicobit oleh Nabi Muhammad. Umar, ente tahu itu orang siapa? Kagak ya Rasul. Tangkap dia, kejar, bawa kemari, giliran kita yang tanya itu orang siapa. Siap ya Rasul. Lalu Umar dengan langkahnya yang besar, Bapak Ibu tahu, anak-anak kami tahu, Umar bin Khattab itu postur tubuhnya menurut sejarah tinggi, besar dan sigap. Kalau Umar naik ke atas seekor kuda jantan, kuda perang yang dewasa, bukan kuda poni ya, bukan anak-anak kuda, tapi kuda jantan, kuda perang yang dewasa. Lalu kaki Umar tidak diletakkan di atas stirapnya, dibiarkan bergelantung begitu. Kudanya jalan, dua ujung kaki Umar ini bisa membuat garis di jalan, di tanah. Tinggi gede. Dengan sigap Umar langsung mengejar laki-laki tadi. Dan Masjid Nabawi ketika itu di Madinah, rumah-rumah penduduknya masih lapang-lapang, masih longgar-longgar, di luar masih banyak lapang. Beda kalau kita, apalagi di Jakarta, baru keluar masjid banyak lorong-lorong tikus. Nggak ada. Lihat sana, lihat sini, tidak ada. Datang lagi menghadap kepada Rasulullah. Gimana ya Umar? Mana dia? He's gone. Dia sudah pergi ya Rasul. Maka kata Rasul, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Allah suruh dia datang kemari untuk mengajarkan kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama ini adalah Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Oke. Sekarang di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, penasaran, ya Rasul, siapakah yang engkau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa.
dan mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Yang engkau maksud siapa ya Rasulullah? Dan dengan datangnya masa itu, maka jarak kami dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Siapa yang engkau maksud ya Rasulullah? Tanya Ibnu Abbas. Jawaban Nabi adalah humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Yuk kita lihat fakta sekarang. Lihat fakta sekarang. Arab sebelum minyak bumi ditemukan, nama negerinya masih satu, Jazirah Arabiyah. Baca sejarah. Sekarang saja yang namanya sudah pecah menjadi berbagai macam negara di Teluk. Jazirah Arabiyah sebelum minyak bumi ditemukan miskin. Negeri yang gersang, gurun Sahara yang luas dan tandus, tidak punya apa-apa, masa depan seperti apapun nggak kelihatan, gelap. Tiba-tiba saat minyak bumi ditemukan, langsung Jazirah Arabiyah berubah menjadi negeri yang kaya raya. Menjadi yang, jangan kaya raya itu mah biasa, kaya raya, pakai tasydid. Dan mereka pecah menjadi 7 negara kaya dunia. Qatar, nah ini terkaya nomor 1 dunia. Bahrain, terkaya nomor 2 dunia. Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Coba kita lihat masing-masing negara Arab ini, apa yang mereka buat di kota-kota besar mereka. Arab Saudi saja dulu. Arab Saudi, di sekitar Masjidil Haram hari ini masih berlangsung pembangunan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Bukit-bukit yang ada di sekitar Masjidil Haram disapu rata, dan berdirilah Tower Zamzam yang ketinggiannya 640 meteran dengan jam terbesar nomor 1 di dunia. Di sekeliling Masjidil Haram masih terus berlangsung pembangunan yang direncanakan 2022 selesai. Maaf, 2020 selesai. Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi kayak mau tenggelam, dikelilingi dan dikangkangi oleh hotel-hotel megah mewah besar-besar, hotel-hotel bintang 5. Apalagi daerah dekat Baqi' lagi dibangun bangunan yang akan membuat terpelanga dan terperangah seluruh mata dunia nanti kalau udah jadi, Pak. Riyadh, ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur untuk memimpin daerah Riyadh. Ibu kota Riyadh disulap oleh Pangeran Salman menjadi kota metropolitan mengalahkan Eropa dan kota-kota besar di Amerika. Jeddah dijadikan sebagai kota peradaban, kota perdagangan dan persimpangan Timur Tengah. Ini baru Arab Saudi. Lihat Kuwait, kota-kota yang dibangun oleh pemerintah Kuwait hari ini mengalahkan kemajuan dan canggihnya bangunan-bangunan yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, dan bahkan yang ada di dunia. Kuwait kalah oleh Bahrain. Bahrain luar biasa keindahannya, hampir mengejar Uni Emirat Arab, tetapi masih kalah oleh Uni Emirat Arab. Bahrain, ketika saya diundang oleh Duta Besar Republik Indonesia di Qatar, saya isi kajian selama 10 hari di Doha dan sekitarnya. Masya Allah, selfie-selfian saya udah gak malu-malu. Di belakang gedung-gedung tinggi pencakar langit, banyak pantai-pantai yang disulap menjadi reklamasi, indah sekali. Di Qatar, semuanya harus mengaku kalah oleh kota terindah dan termewah, termegah, terlengkap, kota mimpi dunia, Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Dhabi? Cuma di Abu Dhabi yang nggak ada di dunia ada di Abu Dhabi. ATM emas cuma ada di Abu Dhabi. Tek 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 keluar emas batangan.